Oke, yuk selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita mau belajar kembali di kelas 8 ini tentang pelajaran kita ya, sesuai dengan bab yang kemarin ya. Kemarin itu babnya di bab kedua ya, hidup berpengharapan. Ya, jadi di dalam bab kedua di hidup berpengharapan itu ya, Alkitabnya pelajaran pokoknya itu, saya mute dulu ya selanya biar enggak ini sambil ini. Ya, hidup berpengharapan. Jadi bahan ayat pokoknya itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Jadi mesti dicatat juga ya ayat-ayat yang ada di Alkitab yang kita pelajari pada saat materi ini ya, materi di pelajaran yang kedua. Ya, hidup berpengharapan. Jadi di sini kelas 8 diharapkan itu bisa memahami makna dari hidup berpengharapan. Apa sih hidup ya berpengharapan itu? Ya, jadi berpengharapan itu adalah hidup yang berpadanan, yang bisa ada pegangan ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Korintus tadi ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, ya kalau kita baca, coba kita baca dulu ya. Di Korintus, 2 Korintus ya. Nanti kalau yang nggak punya Alkitab, lihat di handphone ya Alkitabnya. Ya, 2 Korintus saya baca dulu supaya anak-anak kelas 8 paham. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan katakan. Dalam segala hal kami ditindas, semua tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, jadi berpengharapan itu ada sesuatu yang kita bisa dapatkan ya, supaya kita tidak berputus asa dalam keadaan-keadaan permasalahan yang ada. Ya, jadi kita bisa mensyukuri ya makna hidup kita berpengharapan karena kita punya yang namanya Tuhan. Ya, kita berpegang kepada Tuhan sebagai yang menciptakan alam semesta ini. Ya, jadi kita berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jadi yang kedua, ya contoh-contoh ya hidup berperilaku ya berpengharapan itu banyak sekali. Ya di dalam kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa ya, tokoh yang sangat luar biasa ya, di mana bisa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, ya, yang susah, yang selalu berubah-ubah. Nah, seperti itu Musa ya berpengharapan kepada Tuhan. Daud juga sama seperti itu, berpengharapan kepada Tuhan. Jadi contoh-contohnya berperilaku dalam hidup berpengharapan seperti kisah di buku yang kalian baca ya, itu ada juga. Nah, jadi kalian mesti tahu contoh hidup yang berpengharapan itu adalah hidup yang kita hanya mengandalkan Tuhan. Ada kekuatan yang besar, seperti di pelajaran yang terdahulu, kita hidup beriman, kita percaya bahwa mujizat yang Tuhan adakan itu nyata dalam hidup kita. Lalu yang ketiga juga kita membagikan pengalaman dari hidup kita yang berpengharapan. Misalkan waktu dulu misalnya Evan mau kemana-mana gitu ya, susah, nggak ada kendaraan, atau apa gitu, berpengharapan suatu saat nanti pasti ada orang yang bisa membantu atau memberikan motor atau alat transportasi yang bisa, misalnya sepeda, seperti itu ke sekolah. Jadi begitu ada yang ngasih, wah itu menjadi satu pengalaman bahwa di saat kita menginginkan sesuatu, kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan mengirimkan orang ya, atau om atau tante atau orang tua kita ya, mendapatkan rezeki yang lebih, uang yang lebih, sehingga keinginan kita yang kita pernah utarakan dulu dibelikan ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh supaya kita nggak ragu, kita nggak berputus asa karena kita punya pengharapan, pegangan hidup ya, seperti itu. Jadi di sini kita harus aktif ya di dalam, kalau namanya orang hidup, orang bergerak itu dia mesti aktif. Nggak diem di tempat, nggak diem. Nah, itu namanya benda mati. Kalau benda yang hidup,
dia bergerak, aktif, ada satu pergerakan. Baik pikiran, ya kan, tubuh, jiwa, rohnya itu harus bergerak. Jadi di kelas 8 ini di mana kisah dari Ibu Monica, ya kan, yang kita pernah pelajari itu, nah bagaimana dia bisa hidup ya melewati pergumulan-pergumulannya, itu menjadi satu kisah nyata di mana anak-anak laki-lakinya yang nakal itu ya bisa bisa apa ya, menjadi anak-anak yang memang dibanggakan gitu ya. Nah, jadi belajar dari kisah-kisah itu, kisah-kisah nyata. Jadi katanya nanti bisa pelajari. Nah, begitu juga pengharapan kita akan kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias. Ya. Di situ ya yang harus kita pegang ya, bahwa Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Jadi penting kita memiliki harapan. Sepenting apa kita memiliki harapan ya, sepenting dalam kehidupan kita itu di saat kita putus asa, pengharapan itu ada. Di saat kita terjepit, pengharapan itu ada. Makanya pengharapan itu juga kita harus berpegang teguh pada keyakinan ya akan janji Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberkati keluarga kita, Tuhan akan memberikan kesehatan dalam hidup kita, apalagi di masa pandemik ini. Ya, kesehatan yang sudah Tuhan berikan, ya begitu banyak orang-orang yang kena terpapar COVID, sampai sekarang di rumah sakit penuh, nggak bisa nampung lagi ruang ICU, akhirnya diberlakukan kembali PSBB ketat, ya dalam keadaan darurat, jalan-jalan nanti akan sepi lagi, ya karena udah banyak meningkat. Nah, kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita berpengharap, berpegang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan masih menjaga dan melindungi keluarga kita. Ya, masih semuanya dalam keadaan sehat. Jadi pengharapan kalau di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sebuah sauh yang kuat ya, yang aman bagi jiwa kita yang kita labuhkan di belakang tabir. Maksudnya kalau kalian ngelihat kapal laut itu dia menurunkan jangkarnya, menurunkan sauhnya, jangkarnya supaya kapal itu nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi ada pengharapan, ada pegangan. Ya, jadi sauh itu, jangkar itu menancap di dasar laut itu supaya punya sesuatu pegangan yang kuat sehingga kapal itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh air laut ya, seperti itu. Yang membawa pergi bisa kemana gitu ya kalau nggak ada jangkar. Makanya begitu kapal sudah bersandar, jangkar itu diturunkan dan kapal itu akan stay, tinggal di situ karena ada pegangan hidupnya. Nah, sama seperti dalam hidup kita. Jadi Ibrani 6 ayat 19 itu sangat luar biasa sekali menggambarkan bahwa hidup yang berpengharapan itu adalah seperti sauh, ya seperti kapal yang tidak mudah terombang-ambingkan oleh ombak. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal ya di dalam pentingnya kita memiliki hidup berpengharapan itu ya. Alkitab sudah banyak ya menaburkan atau memberikan penjelasan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan 2 Korintus 4 tadi ya, ayat yang ke-8. Ya, begitu juga dalam hidup kita di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 2 juga menerangkan tentang ada penghiburan Allah. Nah, biasanya orang kalau lagi sakit, lagi kedukaan, ya butuh yang namanya penghiburan. Nah, disitulah Tuhan menginginkan dalam hidup kita ya selalu hidup berpengharapan. Ya, jadi di materi yang kedua, Sir akan mereview karena kita minggu depan akan ulangan. Ya, kalau kita ulangan harap dipelajari apa yang ada di materi ya, materi-materi karena sebentar lagi kita akan PTS. PTS itu mulai dari tanggal 21. Ya, jadi siap-siap persiapkan dirimu untuk penilaian tengah semester ya, ujian online. Nah, jadi pada saat ini di pembelajaran yang kedua ini hidup berpengharapan, Sir akan jelaskan ya. Jadi diharap dipahami ya bahwa hidup berpengharapan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 8 itu bahwa ada satu pengharapan, ada janji Allah yang Allah berikan dalam hidup kita sehingga janji itu pasti akan digenapi oleh Allah. Sehingga pengharapan kita ya tidak akan membuat kita kecewa. Pengharapan Allah itu
akan selalu ada dalam hidup kita. Jadi kita harus jeli dalam hidup kita untuk melihat ya rasa syukur kita kepada Tuhan, akan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi anak-anak yang berputus asa, ya, ada refleksi diri dalam hidup kita. Kalaupun kita mengalami hal seperti itu, kenapa ya? Gitu ya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kita harus melihat kembali, merefleksikan diri kita. Pasti ada yang salah dalam hidup kita. Entah kita berbuat dosa kah, kita berbuat kesalahan kah, nah seperti itu. Jadi untuk menyatakan pengharapan, kita bisa menulis ya, menulis sesuatu ya, baik di buku kita, di catatan harian kita yang terkait harapan-harapan apa ya, sehingga ada kesempatan-kesempatan yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Ya, jadi menurut dalam hidup kita itu harus ada. Nah, di sini Sir ingin menjelaskan tentang 4 pertanyaan yang ada di dalam pelajaran bab 2 ya. Kalau dulu sebelumnya minggu lalu kita bicara tentang Simon, dikatakan ya mengapa Simon itu hidup berpengharapan ya, di mana Simon itu tetap hidup berpengharapan karena dia memiliki ya di kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang menimbulkan Simon itu tidak terpaku dengan riwayat masa lalunya, masa kelamnya dulu. Ya, ia tahu bahwa kehadiran juru selamat adalah hal yang bisa ia alami karena ia memilih untuk tetap berpengharapan. Ya, kalau kalian baca di buku cetaknya tentang mengapa Simon itu harus tetap hidup berpengharapan, karena dia yakin juru selamat itu adalah hal yang bisa ia alami karena ia memiliki untuk tetap berpengharapan. Sama seperti kita. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan pasti tolong dalam hidup kita, ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, menurut kita gambaran apa atau bayangan apa yang muncul di saat ada sauh yang kuat, atau apa ya kadang orang sering bingung ya memerlukan sauh yang kuat itu seperti apa. Jadi yang tadi Sir bilang di Ibrani 6 ayat 19, jadi makna pengharapan itu digambarkan seperti sauh, artinya itu kita bisa mengungkapkan ya bahwa Tuhan itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Ya, Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita. Sehingga kita bisa tahu bahwa sauh itu seperti jangkar yang kuat. Seperti halnya kapal laut yang menaruh jangkarnya, menaruh sauhnya di dasar laut sehingga kapal itu tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, ada pengharapan. Jadi gambarannya seperti sebuah kapal ya yang menurunkan jangkarnya. Ya, pertanyaan yang ketiga, ya kenapa contoh dalam hidup kita ya tentang hidup berpengharapan, ya seperti Ibu Monica tadi, terus Simon, terus dan lain-lain tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa ya Tuhan mengizinkan mereka mengalami satu kehidupan yang harus berpengharapan? Karena tadi ya bahwa Tuhan itu ada, ya Tuhan itu selalu memberikan jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kita tetap memilih hidup berpengharapan di tengah-tengah kesulitan kita. Sama seperti yang sekarang. Di masa pandemik ini kita nggak bisa sekolah selayaknya kita waktu pergi ke sekolah. Jadi disinilah pengharapan kita suatu saat nanti corona ini nggak akan ada lagi dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, tidak terpengaruh lagi dengan keadaan pandemik seperti ini, ya. Itu pengharapan kita. Jadi kalau kita bisa lihat di Mazmur 119 ya, menurut kebenaran firman Tuhan itu bisa menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Yang namanya sumber, seperti kita kalau nemu sumber mata air, ya, menemu sumber mata air, nah itu sumber itu nggak akan pernah kering, ya, selalu memberikan yang terus dan terus dan terus. Nah, begitu juga di pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa di Mazmur 119 ini Tuhan dinyatakan sebagai sumber pengharapan manusia. Jadi penyataan ini, ya renungan ini kita bisa merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan selalu ada, layaknya sebuah sumber mata air yang selalu memberikan air yang tidak akan pernah kering. Begitu juga dalam hidup kita. Di
Di saat kita berpegang akan pengharapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Ya, jadi itu. Jadi terus berdoa, ya, minta pertolongan daripada Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan bahwa pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah akan hilang dalam hidup kita. Jadi pegang iman dan pegang pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi sampai di situ. Ya, jadi pemahaman kita, contoh-contoh yang ada di buku, baik dari Ibu Monica tentang anak-anaknya, Simeon, ya, Simon Petrus, dan yang lainnya, dan Musa, tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, mereka terus berpegang. Begitu juga dalam hidup kita, anak-anak kelas 8 juga harus tetap bisa berpegang dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita mencari alasan tidak mencari Tuhan. Tetapi carilah Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ivan sama Sheila? Mengerti? Udah ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, kalau sudah paham materi ini, Sir udah jelaskan. Nanti materi-materi ini Sir taruh di classroom. Ya, biar pada saat ditaruh di classroom, kalian bisa lihat, ya, lihat materinya, mengulang lagi karena minggu depan kita ulangan di bab 2. Ya, jadi pelajari di bab 2-nya, semua aktivitas ada di classroom. Yang belum mengerjakan tugas, kerjakan tugasnya. Yang belum dapat nilainya, berarti dia belum mengerjakan tugasnya. Jadi kalau yang sudah, tinggal tunggu. Nanti ada feedback nilai dari tugas-tugas yang diberikan. Coba aja di classroom diklik tugasnya. Ada nilainya nggak di atas pojoknya? Kalau ada nilainya berarti itu kamu sudah dinilai. Kalau nggak ada, nggak ngerjain berarti memang tidak ada nilainya. Ya, jadi seperti itu. Saya harap di review pengulangan materi yang kedua ini, hidup berpengharapan ini kalian paham bahwa maknanya sesungguhnya bahwa Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi terus berdoa kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bagi orang-orang yang selalu datang berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan taat dan serta bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita pada sampai hari ini. Oke, itu aja. Ya, nanti dilihat di classroom-nya, share lagi video ini karena ini di-record, dan juga materi-materinya nanti ada di materi utamanya di classroom. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Ya, segala puji dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan atas pelajaran agama pada saat siang hari ini. Biar anak-anak kelas 8 ini diberikan pengertian yang daripada Allah akan pemahaman hidup berpengharapan. Biar contoh-contoh dalam kehidupan yang mereka baca dan yang mereka dengar, bahkan yang mereka alami, Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ya, sampai di sini materinya. Nanti jangan lupa minggu depan kita ulangan. Tugas yang belum kerjakan harap dikerjakan. Oke, bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, dadah. Bye-bye.